الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ya rabbal alamin. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, terkhusus nikmat iman dan Islam yang merupakan dua nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Begitu pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan kesempatan, alhamdulillah, ya sampai detik ini masih kita miliki, masih kita rasakan. Maka teruslah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat umur dan kesempatan ini, itu dengan cara kita menggunakannya pada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang kita sama-sama ketahui, untuk bisa menggapai syukur yang sempurna itu ada tiga yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Pertama adalah lisannya mengucapkan alhamdulillah. Ya, mengucapkan alhamdulillah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, kita mengakui nikmat yang kita dapati itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan kemudian kita mengatakan, oh ini harta benda yang saya miliki, nikmat yang saya miliki, ini semua adalah hasil jerih payah saya, bukan dari Allah. Nah, itulah dia ucapan Qarun. Ya, kata dia dalam Al-Quran, qala innama utitu ala ilmin indi, kata Qarun. Oh, saya punya harta yang melimpah ruah itu karena hebatnya saya, karena ilmunya saya, karena pintarnya saya berbisnis, pintarnya saya berusaha. Nah, gara-gara ucapannya ini, Allah tenggelamkan dia dan hartanya ke dalam perut bumi. Makanya ada namanya harta karun kalau bahasa kita. Mungkin itu dari namanya Qarun, ya. Wallahu a'lam. Kemudian cara yang ketiga untuk menggapai syukur yang sempurna adalah dengan menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu pada jalan-jalan yang diridhai olehnya. Ya, kita dikasih harta benda, ya gunakan pada hal-hal yang diridhai oleh Allah. Jangan justru dikasih nikmat, dengan nikmat itu malah dia bermaksiat kepada Allah. Itu namanya enggak syukur. Ya. Nah, begitu pula dengan nikmat umur, nikmat kesempatan ini. Cara kita mensyukurinya adalah dengan kita berusaha menggunakan nikmat kesempatan, nikmat umur ini pada jalan-jalan atau hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jemaah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari surah Al-Fajr.
Ya, insyaallah kita akan selesaikan. Dan ini pertemuan yang keempat ya dari surah Al-Fajr. Terakhir yang kita bahas pada kesempatan yang lalu adalah ayat yang ke-23 kalau tidak ada salah. Ya, ayat yang ke-23. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra." Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka, itu tatkala bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, ya, dengan goncangan yang berulang-ulang. Kemudian, dan ini terjadi di hari kiamat. Ya, bumi semuanya rata, gunung hancur lebur, langit semuanya runtuh, laut tumpah. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala bangkitkan manusia di padang mahsyar. Di sanalah kemudian setelah Nabi SAW memberikan syafaat kepada manusia agar segera diproses, agar segera dilaksanakan hisab, maka wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, ayat ke-22. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala datang, mendatangi manusia untuk memproses, untuk menghisab manusia atas setiap amal perbuatan yang dia lakukan di dunia ini. Wal malaku saffan saffa, begitu pula malaikat ya berbaris-baris. Kemudian waji'a yawma idzin bi jahannam. Setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan neraka jahanam. Itu diperlihatkan kepada manusia. Yawma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Nah, pada saat manusia melihat neraka jahanam yang begitu besarnya, begitu dahsyatnya, manusia pun baru ingat, baru nyadar di sana. Akan tetapi ingatnya mereka, sadarnya mereka pada saat itu, anna lahu dzikra, sudah tidak ada manfaatnya lagi. Sudah tidak ada manfaatnya lagi. Ya, kita sudah sampaikan pada pekan yang lalu bagaimana besarnya neraka jahanam itu. Jadi kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, yu'ta bi jahannam yawma idzin wa laha 70,000 zimam ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajruha. Jadi ketika neraka jahanam didatangkan, diperlihatkan kepada manusia, itu ternyata neraka jahanam memiliki 70 kekang, 70 tali, yang setiap kekangnya itu digeret, ditarik oleh 70.000 malaikat. Berarti berapa malaikat yang menarik neraka jahanam? Itu 4.900.000.000 malaikat. Ya, subhanallah, menunjukkan betapa besarnya neraka jahanam. Dan malaikat, satu malaikat itu besarnya luar biasa. Sayapnya saja bisa menutup ufuk, sayapnya. Dan ada malaikat yang punya 700 sayap. Tapi saking besarnya neraka jahanam, untuk menggeretnya, untuk menariknya, itu membutuhkan 4.900.000 malaikat. Nah, di sanalah ketika manusia melihat neraka jahanam itu, ya pastinya manusia ketakutan. Dan di sana mereka baru nyadar, baru menyesali ya akan kelalaiannya dahulu di dunia. Ya.
Bahkan ketika neraka jahanam itu sudah dimasukkan penghuni-penghuni neraka, apakah neraka jahanam merasa penuh? Ya, dalam surah Qaf dikatakan dalam surah Qaf neraka jahanam mengatakan hal wa yaqulu hal min mazid. Jadi ketika penduduk neraka sudah dimasukin semua, neraka jahanam terus mengatakan masih ada tambahan enggak? Masih ada tambahan enggak? Terus menerus neraka jahanam bilang begitu. Ya, menunjukkan betapa besarnya neraka jahanam itu. Jadi Allah berfirman, yauma yaqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Jadi pada hari ketika dikatakan kepada neraka jahanam, tatkala penghuni neraka sudah dimasukkan ke dalam neraka jahanam, ketika dikatakan kepada neraka jahanam, apakah engkau sudah penuh wahai neraka? Apa jawabannya? Hal min mazid, kata dia. Masih ada tambahan enggak? Ya na'udzubillah. Semoga kita dilindungi dan diselamatkan dari neraka jahanam. Kemudian selanjutnya ayat yang ke-24, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Jadi kan tadi ketika manusia melihat neraka jahanam, di sana mereka baru nyadar, baru ingat, baru menyesali. Kemudian mereka mengatakan ini, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan, aduhai, seandainya dahulu di dunia aku banyak mengerjakan amal soleh untuk kehidupanku sekarang ini. Ya, jadi di sana manusia itu berandai-andai. Ketika sudah melihat neraka jahanam, dahsyatnya neraka jahanam, mengatakan seandainya dahulu di dunia, ya jaka dulu di dunia aku ini memperbanyak amal soleh untuk kebaikanku sekarang di akhirat ini. Ini penyesalan manusia. Ya. Dan dalam ayat-ayat yang lain Allah banyak menyebutkan tentang penyesalan manusia. Ya, di mana mereka menyesali setiap waktu yang mereka sia-siakan di dunia ini. Mereka berharap bisa kembali ke dunia untuk bisa beramal saleh. Dalam surah yang lainnya Allah berfirman, "Wa hum yastarikhuna fiha, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal." Jadi penduduk neraka itu, ya mereka berteriak dalam api neraka mengatakan, Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkanlah kami, kembalikanlah kami setumat saja ke dunia ya Allah, supaya kami bisa melakukan amal soleh yang dahulu kami tinggalkan. Dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas salihin. Hingga tatkala kematian itu datang menimpa mereka, baru mereka mengatakan, si manusia yang sudah meninggal itu mengatakan, wahai Tuhanku, seandainya aku dikembalikan setumat saja ke dunia ya Allah, supaya aku bisa bersedekah, supaya aku bisa beramal soleh. Ini penyesalan ya orang yang sudah diwafatkan. Maka kita yang masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, mari kita gunakan sebaik mungkin kesempatan umur yang Allah masih berikan kepada kita ini untuk memperbanyak amal soleh, memperbanyak ketaatan kepadanya, supaya kita tidak termasuk dari orang-orang yang seperti ini. Dalam ayat 24 ini mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati,
manusia mengatakan, aduhai seandainya dahulu di dunia aku memperbanyak amal soleh untuk kebaikanku di akhirat ini. Tapi sudah telat. Ya, penyesalan yang tidak ada manfaatnya. Kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang ke-25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad." Maka pada hari itu di hari kiamat, tidak ada yang menyiksa seperti siksaannya. Artinya apa? Jadi siksaan yang akan dirasakan oleh penghuni neraka, ya, itu tidak pernah dirasakan pedihnya oleh orang-orang yang pernah disiksa di dunia ini. Artinya sedahsyat apapun siksaan di dunia ini, ya, masih lebih dahsyat siksaan api neraka. Sehebat apapun seorang disiksa di dunia ini, maka masih lebih hebat, lebih dahsyat siksaan di api neraka. Seperih apapun seorang disiksa di dunia ini, masih lebih perih siksaan dalam api neraka. Jadi fayawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang menyiksa seperti siksaannya. Na'udzubillah. Ya. Na'udzubillah min azabin nar. Bagaimana tidak dahsyat siksaan api neraka itu? Yang paling ringan saja, itu ditaruh bara api di kakinya, ya. Saking dahsyatnya panas api neraka itu mengalir ke sekujur tubuhnya sampai menjadikan isi kepalanya itu mendidih. Itu siksaan yang paling ringan. Lah bagaimana dengan yang lebih berat siksaannya dari itu? Na'udzubillah. Ya. Dan panasnya api neraka itu 70 kali panasnya api di dunia ini. Yang api di dunia ini saya sudah bisa membakar apa yang ada di muka bumi. Ya. Maka oleh karena itu, ya para jamaah yang Allah muliakan, ini sebagai peringatan kepada kita. Ya, peringatan kepada kita agar kita hati-hati. Jangan sampai kemudian kita tinggalkan perintah Allah. Jangan sampai kemudian kita menerjang, melakukan larangan-larangan Allah, sehingga menjadikan diri kita ini terancam disiksa di dalam api neraka. Sekaligus ini hiburan bagi kita. Kalaupun mungkin di dunia ini kita hidupnya nyakit, ya, banyak kesusahan yang menimpa kita, ya setidaknya nanti di akhirat kita nggak susah gitu. Usahakan, kalaupun di dunia ini sakit, di dunia ini banyak ujian, ya nggak apa-apa lah. Yang penting nanti di akhirat itu tidak mendapatkan siksaan api neraka itu. Ya. Nah, jadi jangan sampai kita sudah sengsara di dunia, sengsara lagi di akhirat. Alhamdulillah. Kan bahaya kayak gitu. Ya, kan ada pembagian manusia. Ada orang yang di dunia dia hidupnya aman, nyaman, artinya rezekinya melimpah ruah. Ya, di akhirat juga dia dapat surga. Kenapa? Karena di dunia rezekinya dia pakai untuk beribadah kepada Allah. Ada orang yang di dunia dia bahagia atau mungkin dia melimpah harta bendanya sehingga dia mungkin merasa sedikit bahagia dengan itu. Tapi dia sengsara di akhirat karena dia menggunakan harta benda yang dia miliki untuk bermaksiat kepada Allah.
Ada orang yang mungkin di dunia sengsara, hidupnya pas-pasan, mau beli ini kadang mampu, tapi dia bahagia di akhirat. Ya, masih mending seperti itu. Tapi kalau yang keempat ini jangan sampai kita sudah di dunia sengsara, di akhirat lebih sengsara lagi. Di dunia sudah nggak punya apa-apa, mungkin kerjaannya mungkin tinggal di bawah jembatan mungkin lah. Udah itu nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, ya. Sehingga apa? Sudah di dunia sengsara, di akhirat akan lebih sengsara lagi. Alhamdulillah. Maka para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, jadi Allah mengingatkan kita, fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada saat itu tidak ada ya seorang yang menyiksa seperti siksaannya Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Ini juga peringatan. Dan pada saat itu tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Tidak ada seorang yang memborgol seperti borgolannya. Ini disebutkan dalam riwayat yang lain. Penghuni neraka itu, ya mereka diborgol, mereka diikat. Dalam surah Al-Haqqah, Allah berfirman, "Khudhuhu faghulluh, thumma al-jahima salluh." Ya, tarik, seret orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat itu, kemudian ikat dia, borgol mereka, kemudian lemparkan mereka ke dalam api neraka. Ini wala yuthiqu wathaqahu ahad. Pada saat itu tidak ada seorang yang mengikat, yang memborgol seperti borgolannya. Na'udzubillah. Ya. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita ya tentang dahsyatnya api neraka, ya bahwasanya azab di sana itu luar biasa, siksaan di sana itu tidak sama sekali sedahsyat apapun siksaan di dunia, tidak ada yang bisa menyamai siksaan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang ke-27, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yang artinya wahai jiwa yang tenang. An-nafsul mutmainnah. Ini Allah Azza wa Jalla berfirman kepada jiwa-jiwa yang tenang, itu orang-orang yang beriman, yang jiwa mereka penuh dengan ketenangan karena keimanan kepada Allah, karena keimanan dengan janji-janji Allah, karena keimanan mereka terhadap pahala-pahala Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka merasa tenang. Ya. Maka disebutkan ada dua makna mutmainnah yang dimaksud dalam ayat ini, yang disebutkan oleh para ahli tafsir. Jadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, itu pertama maksudnya yang tadi, itu orang beriman yang tenang dengan janji Allah, dengan keimanannya, dengan pahalanya. Atau makna yang kedua, kata sebagian para ulama tafsir, ini adalah ucapan malaikat kepada orang yang beriman, yang beramal soleh, ketika ruhnya itu keluar dari jasadnya. Di sana malaikat mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ya, ini disebutkan dalam riwayat yang sahih, dalam sebuah hadis yang panjang sekali, ketika Nabi SAW menceritakan bagaimana perjalanan ruh orang-orang kafir dan ruh orang-orang yang beriman. Disebutkan ketika yang meninggal itu orang yang beriman, orang yang soleh, itu malaikat datang membawa kain kafan dari surga. Kemudian ketika ruhnya itu keluar,
dikatakan seperti ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, dikatakan wahai jiwa yang tenang, keluarlah engkau dengan menuju ampunan Tuhan. Maka ruhnya itu pun keluar dengan mudahnya. Disebutkan oleh Nabi SAW, kakhurujil ma' min fiyis siqa, seperti keluarnya air dari teko, dari ceret tuh, kan mudah keluarnya. Ya, langsung disambut oleh para malaikat, ruhnya orang yang beriman dan soleh ini, ya, ditaruh di kafan dari surga dari itu, kemudian dibawa naik langit pertama, 2, 3. Para malaikat semua mencium aroma semerbak, aroma yang harum. Mengatakan ini ruhnya siapa, begitu harumnya. Maka dia pun dipanggil dengan panggilan yang paling dia senangi. Ya. Kemudian ruhnya pun dikembalikan ke jasadnya yang sudah dikubur. Di sanalah kemudian kuburannya Allah jadikan seluas sejauh mata memandang. Dan Allah jadikan kuburannya itu menjadi salah satu taman dari taman-taman surga. Kemudian datang seseorang yang begitu gagah tampangnya, begitu harum, semerbak wanginya. Kemudian orang ini mengatakan, siapa engkau? Aku tidak pernah melihat orang seganteng dirimu, segagah dirimu, seharum dirimu. Maka orang itu mengatakan, ana amaluka shalih. Aku adalah amal soleh. Amal soleh akan menemani dia di kuburannya. Ini kalau orang yang beriman dan soleh. Ya, maka dikatakan ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Sebaliknya kalau orang kafir, ya, maka ketika keluar itu sangat menyakitkan. Sulit keluarnya ruhnya itu dari jasad. Ya, kemudian dibawakan kain kafan dari neraka, kemudian dibawa naik. Semua malaikat mencium aroma busuk, mengatakan ini ruhnya siapa, begitu busuk baunya. Ya, kemudian ruhnya itu dilempar, sehingga kemudian dikembalikan ke jasad yang sudah dikubur. Ya, kemudian kuburannya itu akan menghimpit dia, sehingga kuburannya itu menjadi salah satu lubang dari lubang-lubang api neraka. Udah itu datang seseorang yang sangat buruk rupanya, sangat busuk baunya, sehingga dia mengatakan, siapa engkau? Aku tidak pernah melihat orang sebusuk baumu, ya, sejelek tampangmu. Dia mengatakan, aku amalmu yang buruk. Na'udzubillah. Ya, maka ini semua pilihannya kembali kepada kita. Nah, jadi kembali ayat yang ke-27 ini Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Dalam Al-Quran Allah menyebut jiwa itu ada 3. Dalam surah Yusuf Allah berfirman, an-nafsu al-ammarah bisu. Ya, itu nafsu atau jiwa yang selalu menyuruh pada keburukan. Kemudian dalam surah Al-Qiyamah Allah berfirman, kalau tadi dalam surah Yusuf Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu. Nah, di sini ada nafsu, ada jiwa yang selalu menyuruh kepada keburukan. Kemudian dalam surah Al-Qiyamah Allah berfirman, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ada jiwa yang selalu mencela dirinya. Kemudian yang ketiga ini, ada nafsul mutmainnah. Nah, ini ya, kita masing-masing melihat jiwa kita itu apakah yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Ya, itu kembali kepada perbuatan kita. Kalau nafsu ammarah bisu itu yang selalu nyuruh pada keburukan. Ya, kalau yang nafsu lawwamah itu masih mending. Ketika dia terjerumus ke dalam maksiat, dia langsung nyadar, langsung dia menyalahkan dirinya.
Dia mencela dirinya, mencela perbuatannya, sehingga dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ini, dalam surah Al-Fajr ini, nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang. Ini yang kita harapkan. Ya, ini yang kita harapkan. Nah, kemudian pada ayat yang ke-28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Ya, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Ya, irji'i ila rabbik, kembalilah engkau kepada Tuhan. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan engkau ridha, engkau puas. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala pun ridha kepadamu. Ya, ini harapan kita setiap muslim. Ya. Jadi kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dengannya kemudian kalau Allah sudah ridha kepada kita, maka rahmat dan kasih sayangnya serta karunia-Nya kita akan dapatkan, sehingga kita pun akan bisa meraih syurganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat yang berikutnya, ayat terakhir, ya dua terakhir, 29 dan 30, Allah berfirman, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhan dalam keadaan puas lagi mendapatkan keridhaannya. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah engkau sebagai bagian dari hamba-hambaku. Ya. Jadi penduduk surga itu pastinya akan puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka. Ya. Karena senikmat apapun, ya sehebat atau sebesar apapun kenikmatan yang dirasakan oleh seseorang di dunia ini, itu tidak akan pernah menyamai kenikmatan di surga kelak. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin. Jadi aku sediakan bagi hamba-hambaku, firman Allah, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Maksudnya nikmat surga itu. Jadi Allah berfirman, aku sediakan bagi hamba-hambaku di surga kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam benak manusia. Artinya apa? Para jamaah yang Allah muliakan, ya, seandainya kita menghayalkan sesuatu yang paling indah di dunia ini, surga itu lebih indah. Silahkan membayangkan sesuatu yang paling nikmat di dunia ini, surga itu lebih nikmat. Ya, surga itu lebih nikmat, enggak ada bandingnya. Ya, makanya dikatakan, ya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhan dalam kondisi puas dengan kenikmatan surga dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kalian ke dalam kelompok hamba-hambaku. Itu hamba-hamba Allah yang merupakan penghuni surga. Jika kata para ahli tafsir menunjukkan penduduk surga itu ketika masuk surga mereka ya tidak perorangan, tapi mereka masuk surga berbondong-bondong begitu. Ya. Kemudian wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Ya. Ini
perintah Allah Subhanahu wa taala kepada jiwa-jiwa yang tenang tadi. Itu mereka yang jiwanya tenang dengan keimanan kepada Allah, tenang dengan amal soleh, tenang dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tenang dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka lebih mengedepankan akhirat daripada dunianya. Ya, sehingga mereka lebih mendahulukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala daripada urusan dunianya. Maka orang-orang seperti inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepadanya, dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan merasakan kepuasan dengan kenikmatan di syurga. Ya, mudah-mudahan kita ya termasuk dari orang-orang yang bisa menikmati kenikmatan syurga tersebut. Allahumma inna nas'aluka jannataka wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu syurgamu dan kami berlindung dari neraka-Mu. Nah, itulah dia ya tafsir, kita katakan tafsir ringkas dari surah Al-Fajr. Berikutnya kita sebutkan beberapa faedah dari surah Al-Fajr ini. Di sini ada banyak faedah disebutkan oleh Syekh. Ya, kita baca sebagiannya saja. Pertama, anna waqtal fajri waqtun fadil. Jadi waktu fajar, waktu subuh itu adalah waktu yang mulia. Ya, waktu yang mulia. Sebagaimana Allah sebutkan wa Qur'anal fajr, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Jadi salat subuh itu adalah waktu yang disaksikan oleh para malaikat. Kemudian juga fadlul layalil ashr, keutamaan dari 10 malam. Itu yang disebutkan dalam ayat kedua, wa layalil ashr. Baik itu 10 malam terakhir Ramadan ataupun 10 hari pertama Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga, fadlu akhiril lail. Surah Al-Fajr ini mengisyaratkan kepada kita tentang keutamaan akhir malam. Itu disebutkan dalam ayat ketiga. Ya, di mana dalam Al-Qur'an Allah sering menyebutkan di antara sifat-sifat orang-orang yang beriman, yang beruntung, itu mereka yang menjadikan akhir malam, waktu sahur itu sebagai waktu untuk beribadah, untuk istighfar, untuk sholat malam. Ya, itu kebiasaan orang-orang soleh seperti itu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, dan seterusnya. Di sana disebutkan ya mereka yang beristighfar di akhir-akhir malam dan sholat dan seterusnya. Kemudian juga at-takhwif min al-'uqubat ad-dunyawiyah allati yunzilu Allah bi ulaika alladzina a'radu an manhajillah wa dinillah. Dalam surah Al-Fajr ini mengingatkan kepada kita tentang ya azab-azab yang Allah timpakan kepada orang-orang yang ingkar kepadanya, baik itu kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh, kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud, baik itu kepada Fir'aun yang Allah sebutkan dalam surah Al-Fajr ini. Supaya kita ngambil pelajaran, jangan sampai berbuat seperti apa yang mereka perbuat. Ya, dan seterusnya ada 15 disebutkan di sini. Kita cukupkan dengan yang tadi. Insyaallah pada pekan yang akan datang kita akan masuk pada ya surah berikutnya. Naktabi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.